Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryuwati, NIM 2301 1261 14. Saya berasal dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. Saya akan membawakan materi tentang pemikiran Rousseau untuk memenuhi tugas teori Sosiologi Klasik kelas B. Sekian, terima kasih. Pemikiran Rousseau tentang konsep negara alamiah atau state of nature memiliki implikasi signifikan dalam perkembangan teori sosiologi dan konsep negara. Ada beberapa aspek penting dari pemikirannya, yaitu yang pertama, konsep state of nature. Rousseau menggambarkan state of nature sebagai kondisi manusia yang masih mirip dengan binatang tanpa akal maupun bahasa. Dalam kondisi ini, manusia hidup terpisah dan tidak memiliki aturan hukum yang jelas, sehingga keberadaan individu menjadi tidak menentu ketika terjadinya konflik. Yang kedua, kehidupan alamiah. Rousseau berpandangan bahwa kehidupan alamiah adalah keadaan ketika manusia masih memiliki naluri baik dan tidak terkontaminasi oleh peradaban manusia yang dapat membuat manusia menjadi sombong dan pendusta. Alam dianggap sebagai guru terbaik yang mengajarkan kejujuran, kebenaran, dan kualitas perasaan. 3. Teori kontrak sosial. Rousseau juga mengembangkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa negara diciptakan sebagai respon terhadap kondisi konflik atau perang dalam state of nature. Dalam kontrak sosial ini, warga negara bertindak secara kolektif untuk menggunakan kekuasaannya dan memberikan pelayanan publik secara aktif. Yang keempat, bentuk ideal negara. Rousseau menawarkan bentuk ideal negara yang demokratis langsung, di mana seluruh warga negara memiliki kesempatan dalam pembuatan keputusan. Sistem ini fokus pada sentralitas kewajiban pada wilayah publik dan memperkuat konsep rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang kelima, pengaruh dalam sosiologi. Pemikiran Rousseau tentang state of nature dan teori kontrak sosial telah mempengaruhi perkembangan sosiologi dan teori negara. Konsepnya tentang kehidupan alamiah dan kebutuhan manusia untuk kebebasan dan kejujuran telah menjadi dasar bagi banyak teori sosial dan politik. Pemikiran Rousseau tentang teori kontrak sosial memiliki peran penting dalam perkembangan teori sosiologi. Ada beberapa aspek penting dari pemikirannya. Yang pertama, konsep kontrak sosial. Dasar kontrak sosial. Rousseau berpendapat bahwa kontrak sosial adalah perjanjian antara individu-individu dalam masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang adil dan egaliter. Setiap individu harus menyerahkan hak-hak alaminya kepada umum untuk mendapatkan keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, implikasi sosial, kesetaraan, dan keadilan. Konsep kontrak sosial Rousseau berfokus pada kesetaraan dan keadilan. Dengan demikian, semua anggota masyarakat memiliki kewajiban yang sama terhadap negara, termasuk partisipasi aktif dalam pemerintah dan menaati hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam keseluruhan pemikiran Rousseau tentang kontrak sosial telah menjadi fondasi penting untuk perkembangan teori sosiologi, terutama dalam konteks demokrasi langsung, kesetaraan, dan kewajiban sosial. Pemikiran Rousseau tentang kehendak umum atau general will merupakan fondasi penting dalam perkembangan teori sosiologi, terutama dalam konteks demokrasi langsung. Definisi Rousseau tentang kehendak umum.
merupakan sebagai keputusan yang diambil oleh rakyat secara keseluruhan, bukan oleh individu-individu atau kelompok tertentu. Ia berpendapat bahwa kehendak umum harus dibuat oleh lembaga legislatif yang berdaulat, yaitu rakyat secara keseluruhan dan tidak dapat dibagi ke dalam kekuasaan yang lebih kecil. Selanjutnya ada kehendak umum dalam demokrasi, yaitu demokrasi langsung. Rousseau mengusulkan bentuk pemerintahan demokrasi langsung di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan undang-undang. Ia berpendapat bahwa dalam negara tidak boleh ada berbagai asosiasi yang dapat mendistorsi kehendak umum dan setiap warga negara mengeluarkan pendapatnya sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Dalam keseluruhan pemikiran Rousseau tentang kehendak umum telah menjadi pondasi penting dalam perkembangan teori sosiologi, terutama dalam konteks demokrasi langsung dan kesetaraan. Konsepnya tentang kehendak umum yang harus dibuat oleh rakyat secara keseluruhan telah mempengaruhi banyak teori sosial dan politik. Terakhir, Rousseau juga mengkritik tentang ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam beberapa aspek penting yang dapat dilihat dari karyanya Discourse on Inequality dan Du Contract Social. Berikut adalah beberapa kritik utamanya. Yang pertama, asal-usul ketidaksetaraan. Yang kedua, pengaruh kepemilikan pribadi. Yang ketiga, ketidakadilan sosial. Yang keempat, harapan untuk masyarakat ideal. Yang kelima, kritik terhadap sistem sosial. Dalam keseluruhan kritik Rousseau terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial berfokus pada peran kepemilikan pribadi, ketidakadilan sosial, dan sistem ekonomi yang tidak adil dalam menciptakan ketidaksetaraan. Ia berharap bahwa dengan mengikuti prinsip-prinsip kontrak sosial, masyarakat ideal yang adil dan egaliter dapat tercapai.